Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudaraku, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 91. 0812 6017 9 dan seterusnya. Salam Pak, saya banyak masalah Pak. Kata orang saya sifatnya keras dan jahat. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Apa yang harus saya lakukan Pak? Yang Anda lakukan pertama koreksi diri. Bisa-bisa orang mengatakan itu. Kata orang itu berapa banyak orang dan siapa orangnya. Yang pertama jumlah orangnya, yang kedua siapa orangnya. Ada orang yang perkataannya bisa dipercaya, ada orang yang tidak perlu dipercaya. Jika Anda memandang orang-orang itu jumlahnya banyak, dipertimbangkan. Jumlahnya sedikit tapi orangnya orang yang dipercaya juga harus dipertimbangkan. Tetapi bagaimanapun ada istilah tidak mungkin ya ada asap nggak ada api. Jadi coba lebih periksa diri deh. Koreksi diri deh. Jangan-jangan memang Anda sifatnya seperti itu. Dan apa ruginya kita mau mengaku salah di hadapan Tuhan kalau memang salah. Dan kita minta ampun. Kalau tidak Anda berkata Tuhan beri petunjukmu apa yang harus kulakukan. Percayalah bahwa hal itu baik untuk Anda. Nutrisi jiwa Anda. Selamat mengoreksi diri. Oke. Plus 61431394 sekian. Good morning Pendeta Eros Sabdono. Good morning juga. Saya mendengar khotbah Bapak membuat saya takut karena saya banyak berdosa dalam hidup saya. Saya ingin hidup benar ini. Saya ingin hidup benar ini. Sekarang saya sudah umur 51. Saya sudah 3 kali menikah. Tunggu. Ya, saya sudah 3 kali menikah. Ini mungkin. Ini perempuan ini ya. Saya sudah 3 kali menikah. Saya yang pertama meninggal, yang kedua suka pukul, yang ketiga barangnya sangat kecil. Loh, apa artinya ini? Selama bercerai di pernikahan ya. Di negara bebas seks untuk mencari suami sangat susah. Ini di luar negeri nih karena. Karena banyak lelaki cuma mau hidup bersama tanpa menikah. Pada akhirnya aku menjadi bayaran obat, tidak melakukan lagi. Akhirnya aku menjadi bayaran obat, tidak melakukan lagi karena saat ini aku mendapat pasangan yang sangat aku cintai. Dan dia mau menikahi saya. Saya takut dia mengetahui masa lalu saya. Dia sudah tanya ke saya apa saja yang saya lakukan dahulu, tapi saya tidak mau jujur. Dalam hal ini baik pada dia ataupun anak-anakku. Anak-anakku anak kandung atau anak angkat nih. Atau anak tiri. Bagaimana menurut Bapak? Thank you Pak penjelasannya. Oh begini Ibu. Ibu usia sudah 51 tahun. Lebih baik you ngaku sekarang. You katakan I was wrong. Last time. I was wrong. Hidup saya rusak di masa lalu. Tapi please deh jangan tanya apa yang saya lakukan. Tapi kalau dia masih nekat mau tahu, jangan menikah dengan dia. Dia tidak menikah Anda masa lalu. Dia tidak menikahi masa lalu Anda bukan? Dia menikahi Anda sekarang dan masa ke depan. Bagaimana Anda sekarang dan bisa menjadi apa Anda nanti. Bukan menikah dengan Anda masa lalu Anda. Sama, ini juga untuk yang lain saya beri pelajaran. Kalau mau menikah, ya Anda tidak perlu tanya dulu kamu pernah buat apa.
Ya, tapi yang jelas misalnya laki-laki pernah punya istri, punya anak, lah itu harus tahu. Tapi detail-detailnya enggak perlu tahu. Ya. Demikian pula kalau kita menerima orang, kita terima apa adanya. Kita tidak menikah dengan masa lalu orang itu loh. Kita menikah dengan orang itu hari ini dan bisa menjadi apa dia nanti. Jadi harus dikatakan I was wrong. Tapi please deh, jangan suruh saya menjelaskan detail. Karena saya sudah melupakan. Allah pun juga sudah forgive and forget. Makanya saya tidak setuju dan itu salah. Kalau dalam pertemuan-pertemuan seringkali orang disuruh ngaku dosa masa lalunya lalu membuat rekonsiliasi antara suami istri. Itu salah. Allah melupakan, kok bisa loh dibangkitkan kembali. Dan tidak sedikit pasangan yang kemudian akan menjadi luka. Ingat apa yang dilakukan oleh pasangannya. Benar-benar tidak bijaksana. Kasarnya bodoh. Tidak boleh. Oke, itu saja. 08219511 9 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, terima kasih banyak untuk acara ini. Sering air mata saya tidak terbendung ketika mendengar pertanyaan-pertanyaan orang dalam acara ini. Saya baru sadar ternyata banyak sekali orang yang juga tertatih-tatih dalam proses perubahan kodrat. Saya juga sangat tergugah mendengar jawaban-jawaban Bapak. Bukan soal pengetahuan Bapak yang banyak, tapi soal ketulusan Bapak. Pak, apakah saya boleh dikonseling oleh gereja Bapak? Terus pertanyaan saya, boleh kita punya usaha warung toko, apa berdosa jika menjual rokok? Tuhan Yesus ada di pihak Bapak, maju terus. Apakah salah toko menjual rokok? Saya katakan tidak. Sebab Anda menjual jasa. Ya, udah lakukan saja, tenang aja. Ya. Nomor telepon ini kayaknya ibu-ibu ya atau bapak-bapak nih. Oke, nanti dipikirkan ya. Sekretaris saya mungkin harus. Jangan dikasih puas dulu ya. Ini mungkin pria ya. Amin. Amin. Salam Pak Eros Abdono. Mau tanya. Timotius adalah yang pastor yang ditinggalkan oleh Paulus. Untuk melayani jemaat Efesus. Kira-kira umur berapa ya Timotius saat itu? Oh ya Pak, program ABAM ini menurut saya sangat berfaedah. Karena saya memperluas pemahaman akan firman Tuhan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak dalam kehidupan keluarga, pelayanan, dan kesehatan. Saya bersyukur juga saudara. Memang saya juga tidak menduga bahwa ternyata ternyata acara ini, wadah ini memberikan berkat banyak, luar biasa. Ya, ternyata luar biasa ya. Dari apa yang disampaikan di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan dan saya jawab ternyata membawa berkat, dan saya melihat bagaimana orang-orang diberkati lewat Anda bertanya, Alkitab menjawab. Bicara mengenai usia Timotius, memang tidak terlalu jelas berapa usianya. Jadi kita tidak boleh menduga-duga atau mengarang-arang. Tetapi yang jelas Timotius masih dikatakan muda. Kalau dikatakan muda pasti di bawah 33 tahun. Itu yang jelas. Pasti di bawah 33 tahun. Jadi yang penting dia seorang yang masih dipandang muda pada masanya. Tapi memiliki kredibilitas yang bagus. Memiliki kualifikasi hidup yang bagus. Yang karenanya Paulus mengatakan, walaupun kamu muda, kamu menjadi teladan dalam kesucian, dalam kesetiaan. Coba, hebat kan? Itu yang penting. Oke, yang nanya ini Renard Lucas. Ya. Renard Lucas, Tuhan memberkati kamu. Ya, kamu masih muda pasti ini ya. Yang pastor ya. Oke, kalau sekarang usia muda kita berapa? Di bawah 30 tahun, di bawah 25 tahun, bisa saja. Jadi mudanya waktu itu
tidak sama dengan mudanya hari ini. Jadi tidak terlalu perlu kita mengetahui berapa standar umurnya waktu itu. Yang penting dipandang muda. Kita tidak tahu berapa umurnya, yang pasti tetapi dipandang muda. Ya. Salam Pak Era, saya mau tanya apakah 0813 8938 8 seterusnya. Salam Pak Era, saya mau tanya apakah Sheol itu sama dengan Firdaus? Kalau tidak sama, apakah Firdaus itu surga? Lalu siapakah saat ini yang sudah tinggal di surga? Thanks Pak Eras atas jawabannya. Ini akan saya jawab lengkap besok tanggal 30 Juli. Betul ya? 30 Juli tentang surga saya khusus membahas mengenai Firdaus. Apa itu Firdaus? Saudara ikuti. Oke? Apa itu Firdaus? Dari bahasa Aram sebenarnya dalam bahasa Persia ya artinya kebun ya. Aram Ibrani dari kata pardes artinya taman, garden or park. Lalu menunjuk tempat yang nyaman, dalam bahasa Yunaninya paradeisos. Jadi Firdaus itu tidak lebih menunjuk suasana, tidak menunjuk nama tempat. Kalau ada lagu begini, saya tulis lagu ada begini. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdausku di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdausku di keabadian-Mu. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdausku. Artinya suasana, paradeisos. Jadi sekali lagi Firdaus lebih menunjuk pada suasana tempat. Bukan pada tempat itu sendiri atau nama tempat. Tapi suasana tempat. Jadi ketika Yesus berkata kepada penjahat di sampingnya yang baik atau yang bertobat, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Artinya hari ini juga engkau berhenti dari penderitaanmu. Dan engkau memasuki kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang nyaman bersamaku. Kira-kira begitu saudaraku ya. Nanti secara lebih jelas saya akan jelaskan. Nah kalau dikatakan Eden itu sama dengan Firdaus. Maksudnya Eden itu nama, Firdaus itu nama artinya adalah suasananya. Waktu Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Itu artinya taman yang nyaman. Padahal kata Firdaus sendiri berarti juga taman. Sama dengan hukum Taurat. Hukum itu, Taurat itu namanya hukum juga. Tapi disebut hukum Taurat artinya hukumnya orang Yahudi. Disebut sebagai Taman Firdaus artinya taman di mana Adam dan Hawa pernah ditaruh atau diletakkan. Oke. 08595485 sekian-sekian. Salam Pak Eras, saya sangat diberkati dengan program acara Truth ID. Semakin mengerti akan firman. Saat ini saya mau bertanya tentang perpuluhan ya Pak. Kan Bapak pernah bilang, kalau kita punya banyak kebutuhan nggak apa-apa kalau belum bisa memberi. Tapi ada anak Tuhan berpendapat bahwa Tuhan harus kita prioritaskan. Dan perpuluhan itu kan adalah hak Tuhan. Saya meminta pendapat Pak Eras tentang pernyataan tersebut. Mohon penjelasannya. Terima kasih ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Orang itu enggak ngerti. Tuhan diprioritaskan, Tuhan di mana? Orang tua kita itu juga pekerjaan Tuhan. Membesarkan anak-anak itu juga pekerjaan Tuhan. Menolong orang itu juga pekerjaan Tuhan.
Jangan ya berpikir kalau memberi uang di gereja itu namanya memberi untuk Tuhan, di luar itu tidak. Loh, apapun yang kita lakukan dengan motif yang benar itu yang diterima Tuhan. Saudara memberi perpuluhan ke gereja, tapi supaya bisa mendapat berlipat kali ganda, itu juga kurang ajar. Itu tidak memberi, itu mancing namanya. Lempar cacing dapat mujair, lempar mujair dapat tongkol. Lempar tongkol dapat paus, lempar paus dapat kapal selam. Apa begitu? Kan tidak. Nah ini kan akal-akalan banyak orang, banyak gereja untuk mendapatkan uang. Saya tidak katakan gereja nggak butuh uang. Seperti gereja yang saya gembalakan itu membutuhkan begitu banyak uang. Tapi harus diajarkan kebenaran yang murni. Jemaat yang punya kesulitan jangan maksa memberi perpuluhan. Tapi nanti kalau engkau sudah punya lebih, jangankan perpuluhan, rumahmu 3, 1 pun kau kasih untuk gereja. Segenap hidup kita ini kan milik Tuhan. Maka ada orang yang berkata, wah Erastus mah lebih gila. Bukan perpuluhan, segenap hidup. Oh iya, tapi tidak harus diberikan di gereja loh. Terserah kamu digerakkan Tuhan kemana. Ngurus orang tua pun juga bagian dari pekerjaan Tuhan. Harus mengerti, tidak harus mesti ke gereja. Harus dipahami itu. Sekarang modelnya, sekarang Erastus bukan perpuluhan lagi loh. Lebih segenap hidup. Iya, tapi tidak harus ke gereja. Ya kan? Saudara, kita harus sadar ya. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 6, 19-20. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi artinya segenap hidup kita milik Tuhan. Yang penting bagaimana kita memiliki kepekaan untuk mengelola milik Tuhan. Milik Tuhan bukan hanya juga milik Tuhan yang ada pada kita. Bukan hanya uang. Tapi juga waktu, pikiran, tenaga, talenta, bakat. Ya semua. Nah kalau ini dihitung 1/10, sudah 1/10. Betapa miskinnya pemikiran itu. Gaji 10 juta. Ya udah 1 juta untuk Tuhan. Betapa miskinnya. Tapi bagaimana kita mengelola semua untuk kepentingan pekerjaan Tuhan di mana Tuhan menempatkan kita. Bahkan ketika kita menjadi pegawai di sebuah perusahaan, di situ pun kita menjadi berkat, menjadi terang dan garam untuk mereka. Ya. Aduh, saudara mesti cerdas deh ya. Mesti mengerti. 0813 8283 0 dan seterusnya. Om Eras, pertama-tama ucapan terima kasih Om. Saya ucapkan terima kasih Om atas pertanyaan saya yang sudah dijawab sebelumnya. Saya mau bertanya lagi Om, dan saya sedang berdiskusi dengan orang tua saya dan kami ingin mendapat jawabannya. Pertanyaan, Om, apakah menangis adalah satu-satunya tanda kita merasakan hadirat Tuhan? Atau dengan tidak menangis ternyata kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan? Karena setiap saya berdoa, Om, dan saya berjuang untuk fokus berdoa dengan benar-benar dan belajar untuk menyenangkan hati Bapak. Tetapi terkadang saya berdoa, saya tidak merasakan pecah hati Om, menangis. Bagaimana tanggapan Om? Terima kasih banyak Om. Tuhan Yesus memberkati Om Eras dan keluarga. Menangis salah satu tanda Tuhan jamah, tapi tidak selalu menangis. Kalau kita bertemu dengan orang tua kita, dengan papa kita, kadang-kadang kita terharu dengan papa kita nangis. Kadang-kadang kita tidak terharu, ya tidak apa-apa. Tinggal konteks pembicaraannya apa. Lagi pula kalau kita berdoa, tolong deh kita nggak pakai diplomasi atau semacam retorika, ya, semacam protokoler, ya. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan. Boleh. Tapi hubungan kita dengan Bapa di surga tunjukkan senatural mungkin.
Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Jangan juga kita mengembangkan perasaan yang dibuat-buat. Seperti kelompok gereja tertentu kalau tidak nangis itu rasanya kurang urapan. Akhirnya orang jadi sakit jiwa. Mestinya cukup begini. Haleluya. Terpujilah namamu. Tuhan. Tidak usah. Haleluya. Haleluya. Lama-lama sakit jiwa loh. Saya juga orang yang gampang nangis sebenarnya, saudaraku. Tapi tidak selalu menangis. Kami sembah, kami muliakan namamu. Engkau layak dipuji. Kadang-kadang sambil ini nangis kita. Nangis. Kalau tidak ya jangan. Dan jangan lupa kadang-kadang musik itu juga bisa membuat atau memicu kita menangis. Ini kan mayor. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kadang-kadang musik mayor ini bisa lebih memicu kita nangis. Kami sembah Tuhan. Kami muliakan namamu. Tuhanku, terpuji namamu. Kan jadi lebih memicu kita nangis. Jadi kadang-kadang perasaan kita juga terbawa oleh musik. Terbawa orang lain yang nangis. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar bertemu dengan Tuhan secara pribadi supaya kita bisa senatural mungkin. Tidak harus menangis. Kalau ada waktunya menangis, menangis. Waktu tidak menangis ya, tidak usah menangis. Mosok kita setiap kali ketemu Papa, Papa, aku minta kesempatan untuk pergi. Lah, tidak usah lah. Pap, saya mau minta izin pergi ke Bandung misalnya. Tidak harus pakai nangis kan? Tinggal pokok masalahnya itu apa. Oke? Oke. 0812 3607 seterusnya. Salam Pak Eras, saya mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras selama 4 tahun terakhir. Di khotbah-khotbah Pak Eras kita harus melepaskan segala sesuatu, termasuk anak dan suami. Saya hanya dikaruniai 1 orang putri dan saya sangat menyayangi dia. Tapi kadang-kadang saya merasa bersalah dan takut Tuhan. Dan takut Tuhan marah karena saya sangat sayang anak saya. Anak saya sudah dewasa dan saya dekat sekali dengan anak saya. Bagaimana ya Pak? Bagaimana ya Pak Eras? Apa kita harus mengurangi rasa sayang pada anak kita? Seperti tertulis di Lukas 18 ayat 29. Mohon petunjuknya. Terima kasih Pak Eras. Semoga Pak Eras selalu sehat dan tidak berhenti membuat khotbah-khotbah di YouTube. Lukas 18, 29. 18. Oke, baca dulu ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya. Oh ya, ada lagi ayatnya yang lebih serem. Ya. Lebih serem lagi begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tak dapat jadi muridku. Wah, Tuhan suruh mengasihi kok sekarang suruh membenci. Ini kalau orang beragama lain, dia akan mengatakan, tuh lihat Tuhanmu ngajarin kamu membenci. Ya harus lihat konteksnya dan maksudnya. Jadi kalau ibu sangat sayang anak, enggak masalah. Masalahnya terletak mengapa sangat sayang. Apakah karena anak itu sendiri atau karena Tuhan
yang memberikan anak yang baik, yang cantik, yang Anda patut sayangi. Membenci di sini bukan berarti kita mengupayakan kejahatan, kerusakan, kehancuran mereka. Membenci ayahmu ibu maksudnya adalah cinta kasih kita kepada Tuhan harus melebihi cinta kasih kita kepada siapapun dan apapun. Kalau dulu kita mencintai mama karena mama, sekarang kita mencintai mama karena Tuhan. Kalau dulu mencintai anak karena anak itu sendiri, sekarang mencintai anak karena Tuhan. Different. Very different. Beda. Mencintai anak karena Tuhan itu beda. Paham saudara? Paham sekali. Ya. Jadi saudara-saudaraku, sangat jelas kita mengasihi orang yang kita harus kasih secara proporsional. 1, 2. Kita mengasihi seorang orang yang kita kasih dengan dasar, dengan landasan karena kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu bertumbuh dalam cinta kasih akan Tuhan. Sehingga kita bisa meletakkan segala sesuatu secara proporsional. Secara proporsional. Oke? Amin, amin, amin. Ya. Nggak salah loh mengasihi anak sangat sayang dan sangat sayang. Betul. Kalau nggak sangat sayang nanti bagaimana? Tetapi bertumbuhlah dalam cinta kasih akan Tuhan. Sehingga mengerti bahwa kalau kita mengasihi siapapun dan apapun karena Tuhan bukan karena orang itu sendiri. Oke. 0882 1079 3 dan seterusnya. Salam Pak Era, sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk pengajaran Virtu. Nah, Virtu itu firman Tuhan. Virtu DR Bapak, firman Tuhan dari Bapak yang sangat mengubah hidup saya. Saya punya kerinduan yang sangat dalam untuk membawa kebenaran yang Bapak sampaikan ke penjara-penjara, terutama ke sekolah-sekolah, terutama seperti sekolah anak saya yang memberikan pendidikan rohani yang sangat minim. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya sangat terbeban akan hal ini. Saya takut ini adalah panggilan saya, tapi tidak dapat saya lakukan karena keterbatasan saya. Saya ingin mulai dari sekolah anak saya, tapi jujur, saya nggak tahu apa yang harus lakukan. Terima kasih banyak Pak. Tuhan memberkati ya Pak Eras atas jawabannya. Ini Bapak atau Ibu ya. Lain waktu kalau ada orang tanya mohon wanita, usia. Supaya saya juga bisa tahu. Lalu anak sekolah, kelas berapa, SD atau SMP atau SMA. Buset, kalau saya tidak tahu ini kelas berapa, bagaimana saya memberi nasihat. Kalau playgroup, lah saya nggak bisa ngomong. Kalau SD, saya ngomong yang lain. SMP beda lagi, SMA beda lagi. Kami ini di Jakarta ya anak saya Stephen Erastus itu dengan teman-temannya memiliki satu gerakan 180 movement. Ya, 180. Maksudnya untuk membuat orang berbalik. Dan seperti yang saya pernah kemukakan, kami menggarap Bapak Ibu guru. Bagaimana menyegarkan mereka dengan acara-acara yang buat mereka supaya bersemangat. Membawa mereka retreat. Memberikan mereka pendalaman-pendalaman bahan. Mengumpulkan mereka lalu ya kita lunch together. Ya, dan seterusnya. Karena kita memikirkan bagaimana anak-anak sekolah. Dan secara berkala kita kumpulkan anak-anak SMA di gedung kami yang memang bisa nampung 3.500. Memberikan mereka mainan-mainan, ya mereka juga ada diatur tuh, ada semacam tempat-tempat makanan di mana mereka boleh memilih makanan-makanannya dengan segala jenisnya. Supaya anak-anak itu disegarkan mengerti firman. Nah kalau sekarang saya tidak tahu berapa usia anak yang harus dijangkau. Tapi berdoa minta hikmat Tuhan. Supaya Tuhan memberikan hikmat untuk bisa bertindak dengan bijaksana.
Tapi yang pertama saya sarankan temui ibu guru agamanya. Ajak bincang-bincang lebih kurangnya apa, bagaimana kurikulumnya. Yang kedua hubungi, kalau ini anak SMP atau SMA, ketua dari persekutuan doa siswa. Pasti nanti akan mendapat input atau masukan yang membuat kita bisa bertindak sesuatu. Kepada penanya, Anda orang yang sungguh-sungguh punya beban dan Tuhan memberkati saudara. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingatkan Anda mensubscribe Truth ID, menekan lonceng, dan men-share kepada orang lain. Agar mereka juga mendapatkan berkat seperti saudara. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.